Ini kasus benar-benar bikin naik pitam dan kesel dengernya. Sepanjang riset, geram banget sama pelakunya. Penuh intrik dan konflik, di mana ada mertua yang gak tahu diri sama menantunya. Padahal udah dibaikin, dilayanin, tapi masih aja gak berubah. Pokoknya setelah nonton video ini, kalian bisa kerahkan kekesalan kalian di bawah kolom komentar ya. Karena kasus ini benar-benar bikin hati sesek dan kayak tenggelam di laut gitu aja lur. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan seringkali menjadi problematik bagi beberapa orang. Banyak faktor yang menenggarai pertikaian yang sebetulnya sangat gak diperlukan sebagai keluarga. Karena pada dasarnya, hubungan baik antara ibu mertua dan menantu merupakan salah satu bagian penting dalam kedamaian hubungan rumah tangga sang anak. Berikut ini adalah kisah yang gak pernah terbayangkan akan terjadi dalam pertikaian ibu mertua dengan menantu perempuannya. Liu Xingying merupakan seorang wanita yang berasal dari Jinjing, Provinsi Shandong, Cina. Ia telah menikah 3 kali dan dikaruniai 4 orang anak. Dari suami pertama dan kedua, ia dikaruniai 3 orang anak. Setelah berpisah karena bercerai, ia bertemu dengan suami ketiganya dan memiliki seorang putra. Sepeninggal suami ketiganya, Liu memutuskan untuk menikah kembali dan sepenuhnya membesarkan keempat anaknya. Kehidupan Liu di desa bisa dikatakan cukup sulit, apalagi membesarkan 4 orang anak seorang diri tanpa bantuan keluarga ataupun teman. Namun meskipun begitu, dengan bekerja serabutan, Liu yang hanya lulusan SD pun mampu menghidupi anaknya dengan baik, terutama anak terakhirnya yang bernama Dong Gangbiao yang lahir pada tahun 1973. Walaupun gak memiliki pendidikan yang tinggi, Liu yang mengetahui kemampuan anak bungsunya yang berbeda dari ketiga kakaknya, berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan adalah fokus utama Dong Gangbiao dari kecil hingga dewasa, sampai akhirnya jerih payahnya pun mewujudkan hasil. Dong berhasil masuk universitas dan mendapatkan gelar masternya. Ia kemudian bekerja sebagai editor majalah sekolah di Institut Teknologi Changshu. Mengetahui kesuksesan Dong Gangbiao di kota membuat Liu Xingying merasa sangat bangga. Ia sering membanggakan Dong kepada para tetangganya di desanya. Namun warga desa memiliki pendapat lain tentang Liu. Banyak tetangga di desa yang menjauhi Liu karena sifatnya yang kasar dan arogan dan terkesan terlalu membanggakan anak terkira itu. Namun masih ada satu hal yang harus dilakukan Liu kepada anaknya, yakni membuat anaknya segera menikah. Melihat sang putra yang udah berumur membuat Liu gusar lantaran sang anak yang gak kunjung menikah. Oleh karenanya, di desa ia mencarikan kencan buta untuk putranya. Akan tetapi, para gadis di desa pun enggan berurusan dengan Liu dan anak-anaknya. Bahkan agen biro jodoh pun diketahui enggan mencarikan pendamping untuk putranya. Namun rupanya, keberuntungan mulai mendatangi Dong Gangbiao. Karena pada suatu hari di acara kampus tempat ia bekerja, ia berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Su Yili. Su Yili merupakan seorang wanita yang cantik, memiliki karir yang cemerlang, serta berasal dari keluarga berpendidikan dan kaya raya. Sungguh Dong Gangbiao ini bagaikan menerima rezeki yang jatuh dari langit. Diketahui, Su Yili lahir pada tahun 1979 di kota Changzhou. Kedua orang tua Su merupakan seorang profesor di sebuah universitas. Hal ini tentu aja membuat Su mendapatkan banyak kenyamanan di hidupnya, terutama dalam segi ekonomi. Namun walaupun dibesarkan dari keluarga kaya raya, Su diketahui merupakan anak yang gak manja. Ia sangat menghormati kedua orang tuanya dan memiliki sifat yang sangat sopan kepada siapapun. Banyak yang mengenal Su menggambarkan dia adalah seorang yang sederhana, baik hati dan juga penurut. Rupanya, kecerdasan kedua orang tua Su menurun kepada dirinya. Karena pada tahun 2005, di usianya yang masih ke-26 tahun, Su berhasil memperoleh gelar dokter dari China University of Mining and Technology. Dan pada tahun yang sama, Su Yili dipekerjakan sebagai guru di Universitas Teknologi Changshu. Kedua orang tuanya sangat bangga dapat melihat putri tunggal mereka dan berdiri di atas podium untuk mengajar. Setelah pertemuan pertama di acara kampus tempat mereka bekerja, Su Yili dan Dong Gangbiao pun semakin dekat dan akhirnya mereka berhubungan lebih dari teman. Hingga gak lama, mereka memutuskan untuk menikah.
Awalnya orang tua Xu Yili ini merasa keberatan karena mereka merasa status sosialnya ini yang terlalu jauh kelak akan menyulitkan putri mereka di masa depan. Namun Xu Yili ini terus meyakinkan agar kedua orang tuanya menyetujui pernikahannya itu karena ia percaya Dong Gangbiao ini adalah orang yang bertanggung jawab. Dan malah melihat status sosial mereka justru membuktikan bahwa Dong Gangbiao ini adalah seseorang yang bekerja keras karena ia yang awalnya bukan siapa-siapa kini dapat memiliki pekerjaan yang cukup bagus di universitasnya. Dan akhirnya pada tahun 2006, Xu Yili dan Dong Gangbiao melaksanakan pernikahan mereka meskipun orang tuanya nggak menyetujui pernikahan mereka. Namun mereka tetap memberikan hadiah sebuah mobil senilai dari 200.000 yuan sebagai mas kawin. Setelah pernikahan tersebut, Xu Yili dan Dong Gangbiao memutuskan untuk tinggal di asrama tempat mereka bekerja karena Dong Gangbiao ini gak mampu membeli rumah di kota. Xu Yili yang kini telah menjadi seorang istri senantiasa terus mendukung Dong Gangbiao walaupun ia harus tinggal di asrama yang cukup kecil karena hanya terdapat satu kamar tidur. Awalnya kehidupan mereka berdua cukup akur walaupun mereka harus tinggal di asrama yang sempit. Namun dalam hal ini Xu Yili ini gak mengeluh. Ia yakin melalui kerja keras rumah masa depannya dan Dong Gangbiao ini kelak akan terwujud. Namun gak lama kemudian, semua itu diganggu oleh kedatangan tamu gak diundang bagaikan jelangkung. Secara tiba-tiba, ibu dari Dong Gangbiao, yakni Liu Xingying, memutuskan untuk tinggal di asrama bersama mereka. Dalam pikiran Liu Xingying, perpindahannya dari desa ke kota adalah untuk menikmati hasil jerih payahnya. Mengingat ia merasa bahwa ia adalah satu-satunya orang yang sepenuhnya berjasa akan kesuksesan putranya. Selain itu, ia juga gak mempercayai menantunya Xu Yili yang berasal dari keluarga kaya raya mampu melayani putranya dengan baik. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tinggal bersama di asrama tersebut agar dapat mendisiplinkan Xu Yili seperti apa yang ia inginkan. Di satu sisi, Xu Yili pada dasarnya sangat gak nyaman dengan keputusan ibu mertuanya itu. Namun ia gak berani berkata apapun, bahkan kepada suaminya tentang ketidaknyamanannya. Selain itu, ia melihat wajah bahagia suaminya ketika bersama ibunya membuat ia gak tega untuk memisahkannya. Namun Xu Yili gak menyangka bahwa kedatangan mertuanya akan merenggut kedamaian hidupnya. Mengetahui bahwa jumlah kamar di asrama tersebut hanya satu, maka Xu Yili kemudian membelikan ibu mertuanya sebuah tempat tidur lipat agar Liu gak tidur di kursi ruang keluarga asrama tersebut. Namun Liu kemudian mengeluh bahwa tubuhnya sakit dan langsung memindahkan selimutnya ke tempat tidur Xu dan Dong Gangbiao. Hal ini membuat Xu harus tidur di ruang tengah, sedangkan Liu sang ibu mertua tidur dengan Dong di kamar tersebut. Setelah beberapa lama tidur di luar kamar, Xu akhirnya mengutarakan kekecewaannya kepada Dong. Namun Dong selalu menasehatinya untuk tetap bersabar dan berusaha untuk gak menaikkan suaranya kepada ibunya karena takut orang-orang di asrama akan mendengar masalah rumah tangga mereka. Demi menjaga nama baik suaminya, Xu Yili ini harus tetap diam dan menyaksikan ibu mertuanya tidur setiap malam satu ranjang bersama suaminya. Gak lama kemudian, orang tua Xu Yili ini mengetahui penderitaan yang dirasakan putrinya. Mereka akhirnya berinisiatif untuk membeli rumah yang bisa ditempati oleh Xu Yili dan Dong Gangbiao. Gak hanya itu aja, demi menjaga perasaan Dong Gangbiao, Xu Yili meminta rumah pemberian orang tuanya itu atas nama suaminya Dong Gangbiao. Xu Yili dan orang tuanya berpikir bahwa ibu Dong Gangbiao ini dapat tinggal di asrama, sedangkan Xu Yili dan Dong Gangbiao dapat fokus membina rumah tangga mereka tanpa gangguan dari orang lain di rumah baru mereka. Namun jauh dari rencana mereka, mertuanya ternyata mengikuti putranya Dong dan Xu untuk tinggal di rumah baru mereka. Awalnya kedua orang tua Xu ini mengajak Liu untuk mengunjungi rumah baru Xu dan Dong. Namun ketika orang tua Xu beranjak pulang, Liu mertuanya itu malah dengan santainya meminta untuk menginap di rumah baru tersebut dan hingga akhirnya menjadi penghuni tetap di rumah barunya. Walaupun mengetahui bahwa rumah tersebut dibeli oleh orang tua Xu, Liu ini ternyata nggak peduli dan tetap menganggap bahwa rumah itu merupakan haknya karena nama anaknya yang tertulis dalam sertifikat rumah. Selama tinggal di rumah tersebut, Liu selalu meminta Xu untuk melakukan semua pekerjaan rumah.
Setelah Xiu pulang bekerja, ia masih harus melayani suaminya dan ibu mertuanya Liu dari mencuci hingga pekerjaan rumah lainnya. Pada dasarnya Dong nggak boleh membantu pekerjaan rumah apapun yang dikerjakan oleh istrinya. Xiu yang merupakan wanita yang cerdas tentu aja nggak dapat terus bersabar dengan kondisi yang sangat nggak masuk akal. Apalagi ia harus menghadapi cara-cara kasar Liu terhadap dirinya. Caci maki dan teriakan harus ia terima, walaupun ia udah menuruti semua perintah ibu mertuanya itu. Namun Dong nampak gak terganggu melihat istrinya begitu tersiksa atas sikap ibunya. Ia malah dengan terbuka membela ibunya itu. Mengetahui ia mendapatkan dukungan penuh dari putranya Dong, Liu kini menjadi seakan kayak nyonya rumah besar yang bahkan bukan miliknya sendiri. Ia kemudian mengundang anak pertamanya untuk tinggal di rumah itu bersama dengannya. Tanpa menanyakan apapun kepada Xiu, ia bahkan mencoba merenovasi garasi rumah tersebut agar bisa dijadikan kamar untuk putra pertamanya. Seperti yang diketahui oleh suaminya, bahkan si suaminya ini gak peduli dengan apa yang dialami oleh Xiu. Ia kini malah sibuk untuk mengembangkan karirnya agar bisa menjadi seorang profesor di universitasnya. Dong kini harus benar-benar fokus belajar, yang mengakibatkan ia pun jarang pulang ke rumahnya. Mengetahui hal itu pun, Liu sebagai mertuanya semakin menjadi-jadi. Karena kondisi rumah yang gak kondusif, Xiu sering mengambil kerja lembur untuk menghindari penyiksaan. Setiap ia pulang lembur, Liu akan mengunci rumah tersebut, sehingga Xiu terpaksa harus tidur di mobil karena gak bisa masuk ke rumahnya sendiri. Di satu sisi, Xiu sebenarnya udah gak sanggup lagi, namun ia gak ingin membuat kedua orang tuanya khawatir. Hanya teman-temannya di universitas lah tempat ia bercerita dan mengadu atas semua sikap ibu mertuanya kepadanya. Sampai akhirnya, pada tahun 2007, Xiu hamil besar. Ia berharap kehamilannya akan melunakkan hati ibu mertuanya yang sekeras batu kayak malin kundang. Namun ia salah, Liu malah semakin kejam. Ia akan dengan sengaja memercikan air di lantai agar Xiu terpeleset tanpa mengkhawatirkan kondisi janin yang ada di dalam perut Xiu. Hebatnya, Xiu dapat bertahan dengan kondisinya yang hamil besar dan harus menghadapi ibu mertuanya yang begitu kejam. Hingga akhirnya ia melahirkan sang putra yang selama ini ia impikan. Sesudah melahirkan, Xiu harus sepenuhnya di rumah seperti para ibu baru lainnya. Namun seolah memandang Xiu terlalu santai, Liu kemudian memerintahkan Xiu yang baru beberapa hari di rumah dengan bayi yang masih dalam kondisi merah untuk melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ia pun sering membandingkan Xiu dengan dirinya yang kala itu harus tetap bekerja di ladang walaupun baru aja menjalani proses persalinan. Hingga gak lama, Liu mendapati bahwa dirinya sakit keras. Liu diketahui tengah menderita kanker kandung empedu. Sebagai menantu, Xiu tentu aja membantu Liu untuk terus berobat dan mengupayakan kesembuhannya walaupun gak bisa sembuh 100%. Namun kanker yang diderita Liu ini akhirnya dapat terkendali. Dan entah apa yang dipikirkan Liu mertuanya itu, ia pun sengaja menyebarkan rumor kepada para tetangga bahwasanya menantunya Xiu itu sering menyiksanya di rumah dan menganiaya selama ia sakit. Mendengar rumor tersebut, Xiu pun habis kesabaran. Ia pun meminta Dong untuk bercerai dengannya. Namun Dong gak menginginkannya. Dong juga menuliskan surat perjanjian yang bertuliskan bahwa ia akan mengarahkan ibunya untuk memperbaiki sikapnya terhadap Xiu. Namun Xiu pun gak langsung percaya dan ingin melihat benar-benar perubahan sikap Liu. Mengetahui surat perjanjian tersebut, Liu bukannya merasa bersalah, ia malah semakin membenci Xiu karena ia merasa bahwa posisi putranya akan terancam dan ia akan kehilangan semuanya. Namun di satu sisi, ia sangat membenci Xiu dan sampai akhirnya kejadian naas itu pun terjadi. Pada pagi hari tanggal 26 November 2010, Xiu dan Liu hanya berdua di rumah sakit karena Dong harus melakukan perjalanan bisnis. Liu saat itu sengaja membesarkan volume TV yang sedang ia tonton karena mengetahui Xiu sedang belajar di kamarnya. Suara TV tersebut sangat berisik hingga Xiu gak dapat berkonsentrasi dan akhirnya Xiu meminta ibu mertuanya untuk mengecilkan volume televisinya. Namun Liu sengaja gak menjawab dan mengabaikan permintaan Xiu. Walau berkali-kali Xiu terus memintanya untuk mengecilkan volume televisinya. Perilaku tersebut membuat Xiu kesal dan keduanya bertengkar hebat karenanya.
Menjelang tengah hari, Liu melihat Xiu tengah bersiap-siap untuk keluar makan bersama dengan teman-temannya. Liu kemudian mengeluarkan panci yang berisi bensin. Liu menyiramkan bensin tersebut ke lantai hingga membuat Xiu terpeleset. Melihat Xiu terpeleset, Liu bergegas menuju dapur dan mengambil sebilah pisau. Dengan cepat, ia kemudian menggorok leher menantunya itu tanpa ragu hingga ia kehilangan nyawanya di tempat. Liu diketahui gak hanya menggorok leher Xiu, namun ia juga menikam tubuh Xiu sebanyak 12 kali. Setelah itu dengan tenang, Liu membersihkan diri. Ia mandi dan kemudian berkendara dengan sepeda listriknya untuk menuju sebuah restoran yang gak jauh dari rumah tersebut. Setelah makan, ia kemudian menyerahkan diri kepada polisi. Pada bulan Februari 2011, Liu Xingying dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan atas pembunuhan berencana yang ia lakukan kepada menantunya Xiu Yili. Namun pada akhirnya pengadilan mencabut hukuman tersebut karena Dong Gangbyo sebagai anaknya menuliskan surat permohonan kepada pengadilan bahwasanya ibunya telah sakit keras dan memohon pengadilan untuk mengampuninya. Hingga pada akhirnya pengadilan memutuskan hukuman kepada Liu Xingying 2 tahun penjara. Naasnya, cerita pahit Xiu Yili ini gak sampai di situ aja. Setelah kematiannya, Dong Gangbyo diketahui langsung mencari pasangan baru. Selanjutnya, rumah pemberian kedua orang tua Xiu sepenuhnya menjadi milik Dong Gangbyo tanpa bisa diambil kembali oleh keluarga Xiu. Selain itu, hak asuh atas putra tunggal Xiu pun diberikan kepada Dong Gangbyo. Kini kabar terakhir, Dong Gangbyo telah menikah dengan seorang wanita dan tinggal di rumah pemberian orang tua Xiu Yili. Dong Gangbyo juga diketahui memiliki karir yang lebih baik dari sebelumnya. Ia kini bekerja sebagai seorang profesor di sebuah universitas. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini ya, sebaiknya kalau udah menikah akan lebih baik kita tinggal berdua aja sih ya. Karena sekali lagi, namanya yang udah menikah, kita kan mau membina rumah tangga yang lebih baru. Dari sini AA belajar ya, untuk punya rumah sendiri supaya nggak terlibat konflik yang seperti ini sih. Tapi mungkin aja di luaran sana, masih ada mertua yang baik sama menantunya. Ya apa yang terjadi sama si Xiu Yili ini, sebenarnya udah takdir. Dan agak apa sih ya, dan semoga nggak terjadi juga ya sama kita. Dan setelah dengar kisah ini, gimana nih tanggapan kalian? Apakah udah kesel? Yuk dipersilakan komen di bawah untuk ngeluarin unek-unek kalian terhadap kasus ini. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.